Sekarang kita lihat banyak orang bertanya-tanya, jadi sebetulnya kapan sih nubuatan Yeskel eh, 3839 ini akan terjadi ya, perang Gog dengan segala sekutu-sekutunya itu ya. Banyak yang percaya bahwa itu terjadi pada saat Great Tribulation. Jadi pada saat gereja itu, gereja Tuhan sudah diangkat. Ada juga yang bilang eh, mungkin dimulai sebelum Great Tribulation. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Bapa, karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami anak-anakmu. Dimanapun kami berada, di Indonesia, di Amerika, atau di belahan dunia lain, kami percaya Engkau bersama-sama kami anak-anakmu. Dan juga kalau hari ini kami mau membahas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau sudah nubuatkan, Engkau sendiri yang mau bukakan kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti hati Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang mau berbicara kepada kami anak-anakmu, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kau berkati juga siap orang yang menonton, baik rekaman maupun YouTube. Kau juga bukakan hati mereka, supaya mereka boleh melihat kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, topik kita hari ini adalah nubuat akhir zaman di kitab Yehezkiel. Jadi ini bagian dari eskatologi ya, jadi nubuatan akhir zaman. Dan kita juga bisa lihat sebetulnya nubuatan akhir zaman ini ada di beberapa kitab. Seperti kita sebelumnya kita bahas di kitab Daniel, kemudian juga ada di uh, kitab Yesaya juga ada, kemudian ada di kitab Yehezkiel, kemudian ada juga di kitab Wahyu gitu ya. Dan kali ini kita akan bahas dari kitab Yehezkiel. Nah, kitab Yehezkiel ini sendiri jadi ditulis oleh Yehezkiel ya. Namanya dia Yehezkiel itu berarti kekuatan Tuhan gitu. Nah, dia hidup pada masa pembuangan di Babylon sekitar tahun 623 sebelum Masehi sampai 571 sebelum Masehi. Dan kitab ini mulai ditulis sekitar 7 tahun sebelum pembuangan ke Babylon. Pembuangan ke Babylon kan tahun 586 sebelum Masehi. Jadi dia mulai tulis sebelum itu. Jadi dia bahkan menubuatkan penghukuman atas bangsa Yahudi ya, kerajaan Yehuda yang di selatan. Nah, ini ditulis sama dia dalam rentang waktu sekitar 22 tahun. Dari tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Kitab Yehezkiel ini termasuk dalam kitab para nabi. Jadi kalau di Tanakh itu masuk dalam kategori Nevim, jadi kitab nabi-nabi. Kalau di kanon kita masuk di major prophet atau nabi-nabi besar ya. Nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yehezkiel, Yeremia itu nabi-nabi besar ya. Kemudian ada nabi-nabi kecil seperti Amos, Obadja, Zakaria gitu. Tapi kalau di Tanakh itu semua masuk dalam satu kategori, kategorinya Nevi'im, kitab para nabi. Nah, struktur kitab Yehezkiel ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian yang pertama itu adalah penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi kita bisa lihat baca dari pasal 1 sampai pasal 24. Di situ Tuhan bernubuat ya atas bangsa Yehuda dan Yerusalem bahwa mereka tuh akan dihukum karena mereka menyembah ilah-ilah, mereka menyakiti Tuhan dan sebagainya. Jadi menarik sekali, bahkan eh, di pasal 24 itu Tuhan itu mengambil istri Yehezkiel. Jadi istri Yehezkiel tuh sampai mati dan Tuhan bilang kamu nggak boleh berkabung gitu, kamu nggak boleh menangisi gitu. Jadi sedih sekali gitu. Jadi itu gambaran bahwa suatu saat Israel itu juga akan dihukum, mereka juga akan dihancurkan, anak-anak istrinya juga akan diambil, kemudian bait suci akan dihancurkan, tapi mereka tuh nggak bisa menangisi dan nggak bisa meratap gitu. Nah, kemudian bagian yang kedua, pasal 25 sampai 32 itu adalah penghakiman atas bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menubuatkan penghakiman atas bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada bangsa Israel ya. Jadi ada bangsa Moab, Amon, Filistin, Mesir gitu. Itu dihukum juga sama Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nubuat akhir zaman dan keselamatan untuk umat Tuhan.
Jadi ini ada pasal 33 sampai pasal 48. Nah, dari pasal 33 sampai pasal 48 ini ada juga tiga bagian penting ya. Yang pertama, pemulihan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan ya di pasal 36 dan pasal 37. Kemudian ada perang antara bangsa Israel dengan para musuh-musuhnya di pasal 38 dan 39. Kemudian ada juga masa zaman baru, pasal 40 sampai 48. Jadi kita akan fokus kepada ketiga eh, bagian ini gitu ya, pemulihan bangsa Israel, perang Israel dengan musuhnya, kemudian masa zaman baru. Nah, Tuhan sudah menubuatkan di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 ya bahwa Dia adalah Allah, tidak ada yang seperti Dia. Dia memberitahukan dari mula apa yang terjadi kemudian gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah banyak memberikan hint-hint gitu ya, nubuatan-nubuatan mengenai apa yang terjadi di akhir zaman. Dan di Lukas 21 ayat 28 juga dibilang kalau semuanya itu sudah mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi kita nggak perlu takut, tapi kita tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Your redemption draws near gitu ya. Nah, kita akan mulai dari Yehezkiel 36. Ini nubuatan mengenai pemulihan bangsa Israel. Di sini kita bisa lihat di Yehezkiel 36 ayat 16 sampai 21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Jadi di sini dinubuatkan bahwa Israel itu disebar ke bangsa-bangsa karena Tuhan itu marah ya. Dibilang bahwa mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala dan dikatakan juga ada darah yang dicurahkan di tanah itu. Jadi banyak juga yang berpendapat bahwa darah ini adalah sebenarnya darah Kristus juga yang dicurahkan ya, karena mereka kan menyalibkan Kristus gitu. Jadi karena itu akhirnya Tuhan mengamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak ke semua negeri. Jadi ini gambaran dari waktu bangsa Israel itu keluar, bukan pada saat dia dibuang ke Babylon atau dibuang ke Asyur ya, karena itu spesifik satu negara satu kerajaan, tetapi di sini diserahkan ke semua negeri, ke bangsa-bangsa. Jadi ini negara gambaran waktu eh, sesudah Tuhan Yesus itu bangkit, kemudian tahun 70 Masehi, bait suci kedua itu dihancurkan oleh bangsa Romawi. Setelah itu mereka kan terserak-serak kesebar ke seluruh bangsa. Nah, kemudian dilanjutkan di Yeskel 36 ayat 22 sampai 24. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Nah, jadi di sini juga dinubuatkan bahwa meskipun mereka akhirnya terserak-serak, tapi Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Jadi dibilang Tuhan akan menjemput mereka dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari semua negeri, dan membawa juga kembali ke tanahnya. Jadi ini gambaran dari Israel itu bangkit kembali menjadi satu bangsa tahun 1948 gitu ya. Suatu yang sama sekali mungkin nggak pernah terpikirkan dan itu suatu mujizat gitu. Tapi di sini dikatakan itu bukan karena bangsa Israel, bukan karena mereka bertobat, bukan karena mereka baik gitu ya. Tetapi karena namanya yang kudus, di mana dia mau menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa
Dialah Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang setia pada perjanjiannya karena Tuhan sudah berjanji dia memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dan dia harus setia pada perjanjiannya. Jadi makanya Israel tuh kembali ke tanahnya tahun 1948 mulai mereka aliyah ya kembali ke tanah Israel. Nah, kemudian di sini juga lanjutan juga sebenarnya di Yeskiel 37 ayat 2, 4, 5, 11 sampai 12. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, jadi di sini sekali lagi Yeskiel itu mendapat penglihatan banyak sekali tulang-tulang ya yang sudah kering, dry bones gitu. Tapi sini dikatakan bahwa Tuhan suruh dia untuk bernubuat, untuk memberikan nafas hidup gitu. Jadi akhirnya tulang-tulang ini yang merepresentasikan seluruh bangsa Israel yang pengharapannya sudah lenyap, hilang, itu akhirnya bangkit kembali. Dikatakan kan, aku membuka kuburmu, membangkitkan kamu, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi ini adalah nubuatan mengenai pemulihan bangsa Israel. Nah, kemudian kita lihat di Yeskiel 38, ini adalah nubuatan mengenai perang Israel di akhir zaman. Kita lihat Yeskiel 38 ayat 1 sampai 4. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Jadi di Yehezkiel 38 ini dinubuatkan bahwa pada akhir zaman Israel itu akan berperang dengan bangsa-bangsa. Jadi di sini dikatakan Gog di tanah Magog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Nanti kita akan lihat ya. Jadi Gog ini adalah raja dari tanah Magog ya. Jadi banyak orang percaya bahwa tanah Magog itu sebenarnya adalah di daerah Rusia gitu. Jadi karena kalau kita baca itu sebenarnya juga dituliskan bahwa itu adalah daerah paling utara. Jadi kalau kita lihat daerah paling utara itu adalah Rusia gitu ya. Kemudian juga ada sekutu-sekutunya. Kita akan lihat nanti sekutu-sekutunya itu siapa aja yang akan menyerang bangsa Israel ini. Di Yehezkiel 38 ayat 5, 6 dan 9 sih dikatakan. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Nah, jadi di sini dinubuatkan bahwa Gog dari Magog, jadi dipercaya bahwa itu adalah Rusia dengan sekutu-sekutunya. Jadi di sini dibilang orang Persia. Kita tahu Persia itu adalah Iran ya, dan kita tahu Iran ini juga musuh salah satu musuh terbesarnya Israel. Kemudian nanti akan ada juga orang Ethiopia. Jadi di sini orang Kush ya, Black Africa. Kemudian orang Put, orang Libya, jadi Brown Afrika. Kemudian orang Gomernya adalah uh, Eastern Europe ya, jadi Eropa Timur gitu. Kemudian ada juga Betogarma. Jadi Togarma ini dipercaya adalah Turki gitu ya, yang akan bersama-sama dengan si Gog ini ya, dengan Rusia ini bersekutu melawan Israel gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat
Jadi ada negara-negara yang di bagian peninsula ini yang tidak menjadi sekutunya gitu. Nah, kalau kita lihat kata Gog ya, Gog itu dari akar kata Gag ya, itu artinya atap atau rooftop. Dan Gog itu Gimel, Bab Gimel itu kalau kita lihat totalnya adalah 12 ya. Nah, 12 ini biasanya di Alkitab itu mencerminkan pemerintahan. Seperti misalnya 12 suku Israel, 12 murid Yesus gitu ya. Kemudian nanti ada 24 tua-tua ya 12 kali 2 gitu. Jadi itu gambaran dari pemerintahan. Nah, Gimel itu sendiri itu mencerminkan perjalanan atau pergerakan. Nah, kalau dari akar kata Gag, Gag itu sebetulnya Gaga itu adalah dewa kesuburan di Mesopotamia pada periode Arkadia kuno ya. Jadi zaman Asyur dan Babylon itu dewa Gaga itu Dewi Gaga gitu ya. Itu adalah salah satu dewa yang terkenal gitu. Eh, nah, kita tahu juga Asyur dan Babylon gitu. Asyur ini adalah Syria. Babylon itu adalah Irak. Nah, kalau kita lihat siapa sih sebetulnya gitu ya, ini orang-orang ini gitu. Kalau kita lihat ini kan ada eh, Rusia, kemudian ada Gomer, Togarma, Persia, Put, kemudian ada Kush gitu. Nah, sebetulnya diceritakan di Bible juga. Bible should interpret the Bible. Jadi Kejadian 10 ayat 1 sampai 3 dan 5 di sini dikatakan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Jadi kalau kita lihat semuanya ini adalah keturunan dari Yafet ya. Gomer, Magog, Tubal, Mesek, Togarma itu keturunan dari Yafet. Sementara kalau bangsa Israel itu adalah keturunan dari Sem ya. Makanya bahasanya disebut juga bahasa Semitik gitu ya. Nah, nanti dari keturunan Yafet yang akan menyerang bangsa Israel. Nah, kemudian kita lihat di Yeskiel 38 ayat 10 sampai 12. Inilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, Aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok, atau palang, atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah, dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Nah, jadi sini dibilang bahwa mereka itu tiba-tiba itu merampas dan menjarah, mengacungkan tangan terhadap bangsa Israel ya. Negeri yang sudah didiami, di mana umat Tuhan itu sudah dikumpulkan dari antara bangsa-bangsa. Jadi mereka tuh udah settle, begitu mereka udah settle, tuh tiba-tiba diserang gitu. Sementara di sini negeri Sheba dan Dedan itu juga negeri Tarsis. Itu mereka tuh sebagai pengamat sebetulnya. Mereka tuh nggak menyerang ya. Mereka bukan bagian dari sekutu, tapi mereka pengamat dan mereka bilang, apakah engkau datang? Jadi ngomong ke si Gog ini ya. Kau datang untuk merampas, mengumpulkan sekutu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak emas, untuk melarikan ternak harta benda, untuk melakukan perampasan gitu. Jadi cuman bertanya, nah siapa negeri Seba dan Dedan Tarsis ini? Ini adalah em, negara-negara di bagian peninsula ya, Seba dan Dedan. Mereka bukan bagian dari sekutu gitu. Dan kalau kita tahu sebetulnya saat ini juga sudah ada kesepakatan damai gitu. Kalau kita tahu juga Israel tuh membuat juga ada Abraham Accord ya, diprakarsai oleh Amerika. Jadi di situ Uni Emirat Arab udah tanda tangan, Bahrain juga udah tanda tangan, dan mereka tuh bagian dari Saudi Peninsula itu. Jadi mereka tuh nggak ikut-ikut memusuhi atau memerangi Israel gitu ya. Jadi mereka cuma nanya, oh
Kalian kenapa nih? Kalian bersekutu untuk nyerang gitu, untuk merampas gitu. Jadi kalau kita lihat juga di nubuatan di Yehezkiel itu juga ada penyakit sampar, kemudian ada juga api yang membakar gitu ya, kemudian juga gempa bumi, ada hujan es itu juga disebutkan juga di Yehezkiel. Jadi makanya ada orang yang berpikir bahwa itu sebenarnya paralel gitu, tapi ada juga yang bilang oh enggak itu baru cuma sebagian karena enggak semuanya itu ada di nubuatan di kitab Yehezkiel. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.